Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat es campur dimanapun berada. Salam produktivitas dan anti nganggur. Jadi ini simbol salam produktivitas dan anti nganggur. Hari ini saya bersama dengan Direktur PT Sinergi Maleo Azhar, salah satu perusahaan P3MI terverifikasi. Nah, kan ini yang keren nih, terverifikasi oleh Disnaker Kota Tangerang Selatan. Jadi banyak kan perusahaan, tapi yang terverifikasi adalah salah satunya Bu Direktur, namanya Bu Mutiara. Nah, kita akan cari tahu seputar proses P3MI di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bu Mutiara, terima kasih waktunya nih, kesediaannya untuk diskusi sama kita kan. Jadi Bu Mutiara banyak nih masyarakat Tangerang Selatan itu kepengen gitu merubah nasib gitu, tapi dia juga nggak ngerti bagaimana sih ceritanya, harus memulai dari mana gitu kan. Nah, hari ini saya diamanati oleh kawan-kawan di es campur untuk melakukan edukasi. Banyak pertanyaan yang sudah kita siapkan berdasarkan hasil dari titipan teman-teman di bawah lah, kira-kira gitu. Nah, yang pertama itu yang mau kita coba cari tahu dari Bu Mutiara itu adalah pelatihan kerja dan kompetensi, bagaimana sih Bu standar kurikulum itu pelatihan bagi CPMI yang Ibu lakukan sesuai dengan standar kurikulum kementerian. Siap, baik, terima kasih banyak Pak Eko kedatangannya. Halo teman-teman warga Tangerang Selatan, saya Mutiara Hikmah dari PT Sinergi Maleo Azhar. Dan hari ini insya Allah kita akan diskusi ya Pak ya, terkait dari pertanyaan pertama tadi. Insya Allah Bu. Kurikulumnya bagaimana sih? Nah, ini akan kita diskusikan teman-teman. Di masing-masing negara itu mempunyai kebutuhan bahasa yang berbeda-beda. Tentunya tidak semuanya kebutuhan bahasa ini akan relevan dengan kurikulum yang disediakan oleh Kemendikdasmen. Jadi Kemendikdasmen ini memang sampai di jenjang grade kelas 12 ya. Sedangkan untuk kebutuhan kita bekerja di luar negeri itu mempunyai kebutuhan tersendiri. Sehingga tidak semua kurikulum masuk di dalam kurikulum kelas 10, 11 dan 12. Nah, contohnya nih teman-teman semuanya, untuk pergi ke Jepang, misalnya untuk bekerja di Jepang, teman-teman ini wajib mempunyai sertifikat N4. Nah, biasanya kalau wajib tuh Bu ya? Wajib banget nih, ini sebagai syaratnya nih Pak. Jadi kalau biasanya di sekolah itu cuman diajarkan mungkin basicnya atau sampai N5, tapi kita harus nambah satu level lagi nih sampai N4. Nah, disinilah kami membantu teman-teman semua, teman-teman warga Tangerang Selatan untuk berlatih belajar sampai level N4. Nah, level N4 ini susah atau enggak sih? Kalau dibilang susah, mungkin enggak juga ya. Tapi kita butuh ketekunan sehingga waktunya kurang lebih selama 6 bulan, teman-teman. Serius banget itu namanya tuh kan. Jadi 6 bulan kita belajar bahasa Jepang sampai level 4. Nah, insya Allah itu sudah terpenuhi dan kita kemudian tes. Tesnya pun juga bukan dari BNSP nih Pak, bukan juga dari Kemendikdasmen. Tapi tesnya ini dari Japan Foundation. Langsung user berarti ya? Langsung. Jadi langsung dari Japan-nya, Japan Foundation. Mereka akan memberikan tes ke teman-teman semuanya apakah sudah memenuhi syarat level bahasanya atau enggak. Nah, itu kalau untuk negara Jepang. Kalau negara yang lain gimana nih? Nah, mereka mempunyai sama ya, mempunyai rules masing-masing. Untuk Korea misalnya harus topik 3 atau pakai IPS topik. Nah, itu dia kan, apa itu ya kan? Kemudian untuk negara Singapura atau negara Jerman itu at least mempunyai kemampuan bahasa Inggris, begitupun juga negara Arab Saudi atau Middle East lainnya. Oke guys, hari ini tercerahkan kan? Jadi jangan disamakan kayak kita ke Bandung bisa bicara Sunda gitu kan? Nah, ini ke Jepang, ke luar negeri yang lain juga mesti punya skill basic yaitu bahasa. Lalu berikutnya tuh perusahaan Ibu apakah punya BLK Bu?
Iya, oke. Jadi kalau kami di PT Sinergi Maleo Ashar, kita ini punya LKP, Pak. Oh, beda berarti Bu ya? Iya. LPK sama LKP itu Bu ya? Apa Kalau bedanya Bu? Betul. Jadi kalau BLK atau LPK itu di bawah dari Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Nah, kalau oke. kami lembaga kursus dan pelatihan di bawah dari Dinas Pendidikan. Oh. Jadi pelatihannya nih di LKP, nanti baru pengirimannya itu di P3MI. Jadi P3MI ini yang memang resmi untuk mendaftarkan di Kemenaker atau KP2MI untuk bisa memberangkatkan teman-teman dari Tangerang Selatan untuk berangkat ke luar negeri. Dan tentunya jangan khawatir teman-teman, bagaimana dengan misalnya nih isu-isu human trafficking dan lain sebagainya. Nah, P3MI jumlahnya nggak banyak teman-teman di Indonesia, karena kita pun juga memberikan garansi uang kepada Kemenaker dan juga KP2MI. Jika ada masalah maka deposito kita yang akan diambil. Jadi don't worry karena jumlah P3MI nggak banyak dan jumlah yang berani menggaransikan teman-teman semua untuk bisa bekerja dengan aman dan nyaman di luar negeri harus melalui yang resmi yaitu P3MI. Tuh guys, jadi jangan asal berangkat, jangan asal tergiur sama iming-iming. Betul. Intinya itu adalah P3MB atau perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia itu harus sudah punya deposito. Tidak semua perusahaan mampu itu gitu. Nah, dia begitu. Nah, kalau Bu Mutiara pada kaitan apa sih keterampilan utama apa sih yang diminati Bu? Atau yang paling ramai tuh di LKP Ibu itu apa tuh itu? Oke. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Setiap negara itu punya istilahnya primadonanya. Primadonanya masing-masing. Nah, seperti contoh di Jepang ini paling banyak banget itu yang minat adalah keperawatan dan juga pertanian gitu. Dan ini pun juga teman-teman harus mempunyai sertifikat N4 maupun sertifikat SSW Kaigo ataupun pertanian. Begitu. Nah, ini salah satunya yang di Jepang ya teman-teman ya. Gimana kalau di Arab Saudi nih? Nah, buat teman-teman muda Tangerang Selatan, sebenarnya ada yang menarik dari Arab Saudi, Pak. Karena lagi membuka besar-besaran untuk barista. Tukang bikin kopi. Betul. Jadi justru barista ini jadi dicari nih, khususnya barista Indonesia ya, karena kopinya kan enak banget ya Pak dari Indonesia. Amazing. Betul. Dan tentunya mereka pun juga mencari barista-barista Indonesia untuk ditempatkan bekerja di Arab Saudi. Oke, keren tuh guys. Jadi yang kawan-kawannya campur, yang merasa punya keahlian khusus barista, tinggal naik satu level lagi bahasa, wah, ya kan, berangkat jadi migran, pulang jadi jutawan itu. Ya kan, bersama PT Sinar Maleo Group kan, Sinergi. Nah, keren itu. Nah, lalu Bu, bagaimana cara mengatasi proses adaptasi, Bu? Ya kan? Kan bisa tuh ada homesick, ada apa gitu. Gimana tuh, Bu? Nah, ini enaknya dari kita Pak. Jadi mungkin nggak semua PT-GMI juga punya hal ini. Terapinya khusus berarti ya? Betul, kita punya treatment khusus nih teman-teman. Karena kami sendiri, Sinergi Maleo Ashar itu ada perusahaannya di Jepang, sehingga teman-teman jangan khawatir. Karena kita itu punya dari warung atau supermarket Indonesia di Jepang langsung Pak. Jadi kalau teman-teman misalnya homesick nih, pengen makanan Indonesia, pengen ketemu sama orang Indonesia, pengen kumpul ngaji bareng sama orang Indonesia, don't worry, datang aja ke warung Ashar atau supermarket Ashar. Itu adalah bagian dari Sinergi Maleo Ashar. Keren sekali gitu. ya. Jadi insya Allah homesick no worry, kita punya ekosistem yang sudah dari hulu ke hilir. Jadi teman-teman akan punya banyak teman-teman di sana yang satu perantauan satu nasib gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bantu dari hulu ke hilirnya nih, mulai dari remittance, keuangan, dari kebutuhan pokok sehari-hari, dari makanan yang halal. Nah, ini teman-teman jangan khawatir karena kita sudah mempersiapkan dari hulu ke hilirnya nih Pak. Nah, lalu kalau rindu yang nggak bisa terbendung tuh Bu, sama orang tua, sama Yayang Beb, itu apakah ada waktu khusus Bu yang disiapkan sama PT itu Bu?
Nah, kalau ini berkaitan juga dengan usernya di sana langsung ya Pak. Oke. Jadi setiap minggunya teman-teman tuh ada waktu hari libur ya, bisa 1 atau 2 hari. Nah juga bisa di malam hari ya Pak ya. Jadi setelah malam hari teman-teman selesai bekerja ataupun di 2 hari libur itu teman-teman bisa memaksimalkan untuk bertemu melalui virtual dengan keluarga atau dengan pasangan. Nah. Jadi nggak dipikir kalau di Jepang itu selalu kerja, enggak juga nih. Tapi kita juga tetap ada waktu untuk kita me time. Nah. Bahkan biasanya kita juga jalan-jalan bareng sama komunitas Indonesia di Jepang. Oh, ada komunitasnya, Bu? Betul, Di ada dong. setiap provinsi itu gimana, Bu? Bu? Nah, itu juga jangan khawatir karena hampir di setiap kota ada warga negara Indonesia. Pak. Oh, tuh guys, ya kan, jadi jangan takut. Jangan takut. Ya kan, jadi yang mau berangkat terus dilarang sama pacar, ya kan, nah singkirkan dulu tuh, ya kan, karena kita punya peluang besar untuk bisa nyiapin biaya buat pernikahan. Betul. Atau banyak yang lain juga kan. Dan pes rumahnya ya Pak Nah, ya. iya, bahkan juga saatnya kita mengabdi lah buat orang tua gitu. Jadi bagi yang merasa kalah bersaing di Tangerang Selatan gitu kan, kenapa tidak menyapa dan bergabung dengan PT Sinergi Maleo Azhar, kira begitu. Lalu Bu, ini ada pertanyaan yang sempat bikin bingung para orang tua nih Bu, sama CPMI kita mengenai seputar pembiayaan dan kur pekerja migran Bu gitu kan. Oh. Itu gimana ya Peko gitu? Apakah ada pembeda antara biaya pelatihan, biaya pemberangkatan gitu kan, terus biaya kelengkapan visa atau apa tuh? Mereka masih bingung tuh Bu gitu. Mau dijelaskan tuh Bu? Oke, nah teman-teman warga Tangsel, sebenarnya ini adalah privilege kita ya sebagai warga Tangerang Selatan ya Pak ya, karena kita sendiri sekarang punya program ya, yaitu program kolaborasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT GMI yang terverifikasi, salah satunya PT Sinergi Maleo Azhar. Nah, kita ini jangan khawatirkan terkait dengan dana, karena kita akan ada persiapan dana talangan teman-teman. Kalau pelatihan kita tetap akan memberikan komitmen fee sebagai bagian dari kita berkomitmen untuk menyelesaikan pembelajaran, dan juga dibantu oleh dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk pemberangkatannya, don't worry bahwa semuanya akan disupport nih dana talangan dari bank daerah ataupun bank yang ditunjuk oleh P3MI untuk KUR PMI. Tuh, KUR guys, kredit usaha rakyat. Nah, tapi jangan salah, KUR ini bisa digunakan hanya bagi yang lulus ya Pak ya. Bagi yang lulus guys, ya kan, lulus iman, ya kan, ya kan, semangat, lulus fisik juga, bahasa Bu ya, bahasa tentunya, persiapan mental juga gitu, betul, sertifikat SSW nih. Jadi ya kalau kan? misalnya mau ngambil kurnya dulu boleh nggak boleh. Kalau sudah lulus baru bisa ngambil kurnya. Jadi kita jangan khawatir ketika teman-teman lulus nggak ada dana misalnya atau bingung mau pinjam ke siapa, langsung pinjam ke KUR bank daerah atau bank yang ditunjuk oleh P3MI. Jadi gampangnya guys, siapkan mental, bulatkan niat, segera bergabung dengan PT Sinergi Maleo Azhar, lalu diskusi peningkatan kapasitas, produktivitas kita, ya kan, kemampuan bahasa ditingkatkan, skill kalian kita ditingkatkan, baru setelah itu KUR dapat tuh. Jadi jangan merasa sendiri gitu kan, jangan merasa sendiri, tapi semua dibantu difasilitasi oleh pemerintah Tangerang Selatan guys. Nah ini keren nih Bu nih. Nah kan ada juga yang bertanya tuh. Itu kalau medical check up, terus Bu, paspor, visa, itu gimana betul-betul? Siapa yang ngurusin itu Bu kan? Oke, nah karena kami yang akan membantu dari hulu ke hilirnya, teman-teman juga perlu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk misalnya buat paspor. Buat paspor kita harus berkolaborasi ya teman-teman ya, karena kita nggak bisa sendirian juga. Kita butuh dokumen-dokumen pendukung yang teman-teman sudah punya ini, misalnya kartu keluarga, KTP, dan juga surat kenapa sih mau bikin paspor untuk apa. Nah itu. Nah untuk medical check up kita juga kolaborasi dengan rumah sakit atau klinik yang ditunjuk
oleh KP2MI atau yang sudah bisa didaftarkan di visa Jepang misalnya. Nah, kita pun juga dibantu ya oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan medical check up-nya teman-teman. Jadi jangan khawatir juga ya. Insyaallah. Tangsel ini sangat membantu kita untuk sama-sama mengatasi pengangguran di Tangerang Selatan dan juga kita untuk bisa meningkatkan devisa negara melalui PMI. Lalu apakah PT Sinergi Maliwasan ini punya nggak Bu treatment khusus berkaitan dengan pengelolaan penggunaan KUR ini agar tepat sasaran Bu gitu kan, sesuai peruntukannya. Tapi gimana tuh Bu? Kan khawatir kan dibebankan kepada si pekerjaannya nih Bu, ya kan? Atau gimana Bu tuh? Nah, betul teman-teman. Jadi kita pun juga selektif ya, karena yang lulus KUR ini pertama harus lulus BI checking dulu Pak. Nah, tuh nggak boleh punya pinjol. Hati-hati lo, ya kan? Terus Bu? Betul, harus lulus BI checking dulu, kemudian lulus pelatihan dari kita, lulus sertifikat SSW dan N4-nya, dan kemudian baru bisa mendapatkan KUR ini. Dan KUR ini nanti bisa dicicil teman-teman ketika kalian sudah kerja di negara penempatannya, misalnya di Jepang, Korea, ataupun Saudi Arabia, teman-teman baru bisa menyicil. Bisa misalnya 12 bulan, bisa 6 bulan, atau bahkan bisa mengambil 2 tahun. Artinya bahwa KUR ini dikelola secara transparan ya Bu? Betul, transparan banget. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu gitu, jangan nanti wah dikelola sama PT Sinergi sekian rupiah, tapi kok saya dibekan sekian, jangan, ya kan? Karena itu ada siklusnya tuh, ada ekosistemnya, ada KUR-nya, ada disnakernya, ada PT GMI-nya, dan penempatan kerja di sana yang akan bertanggung jawab juga. Jadi kawan-kawan nggak perlu risau, gelisah gitu. Intinya siapin mental, yuk, kita jemput masa depan bareng bersama gitu kan. Nah lalu gini Bu, apa sih Bu edukasi yang paling mendasar pada kaitan untuk menolak iming-iming atau PT GMI abal-abal tuh Bu, ya kan? Kan terkadang kan suka, ayo sama saya nih besok gaji sekian, nanti gimana tuh Bu? Nah, ini banyak banget ya sebenarnya keluhan di daerah ya Pak ya. Untuk teman-teman yang mungkin hanya tergiur sesaat cepat berangkat gitu, ataupun misalnya nih diiming-imingi yang lain-lain. Nah, teman-teman, ini buat teman-teman semuanya ya yang pingin banget belajar atau belajar bahasa dan juga berangkat ke luar negeri. First, yang harus dilakukan adalah cek dulu apakah agen tersebut, LPK ataupun PT GMI tersebut memang terdaftar di Kemenaker atau KP2MI. Kalian bisa cek langsung situsnya, klik PT GMI-nya apakah aktif atau enggak misalnya. Apakah terdaftar atau enggak, terverifikasi atau enggak. Dan kalian juga bisa tanya langsung ke Disnaker ya Pak ya, apakah ini benar atau enggak. Cocok gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat historinya teman-teman, sudah pernah memberangkatkan atau belum. Nah, itu bagian dari kita cek ulang apakah ini memang worth atau enggak sih. Nah, itu bisa dicek juga tuh, dan semuanya transparan Pak, di siap kerja di websitenya Kemenaker. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kalian juga bisa langsung cek ke kantornya. Nah, tentunya kita ini ada di Tangerang Selatan ya Pak ya, jadi bisa langsung datang ke kantor, bisa tanya-tanya sama stafnya, bahkan sama direkturnya, ini nanti skemanya seperti apa. Nah, itu guys. Jadi cek juga office-nya beneran ada nggak sih? Di mana kantornya, gitu kan? Di mana LPK-nya, di mana LKP-nya. Kalau perlu meyakinkan itu, jangankan manusia guys, ya kan? Kita beli di toko, diantar ke kita aja, kalau lecet ada garansi. Nah ini orang nih kan, makanya teman-teman es campur juga harus lebih selektif dan waspada. Lalu Bu, tadi kan sempat disinggung tuh masalah pelatihan gitu. Ternyata ada yang ikut pelatihan tapi ternyata gagal berangkat Bu. Itu entah itu karena ketidakmampuan mencapai N4 atau TOEFL-nya gitu. Apakah ada solusi itu Bu, biar tidak terbuang cuma-cuma gitu sih waktu pelatihan kemarin gitu kan?
Iya, iya. Nah ini biasanya kita atasi juga teman-teman. Biasanya kita berikan waktu lagi nih kalau anaknya memang masih ada injury mau time, guys. berjuang, Nah. betul. Masih mau berjuang, mereka juga bisa ngikut pelatihan kita lagi dengan free. Ketika mereka sudah membayar di periode sebelumnya. Oke. Jadi sampai benar-benar mereka lulus. Kita kalau udah benar-benar dia lulus bisa berangkat. Kalau misalnya akhirnya tetap nggak lulus nih Pak. Itu gimana? Nah, gimana nih? Biasanya kita memberikan alternatif nih, bisa ke negara lain yang mungkin dengan bahasa yang sudah mereka cukupi. Oke. Misalnya di Jepang nggak lulus ya, gitu dari bahasanya. Ya udah kamu bisa bahasa Inggris nggak bisa? Ya udah kita pindah ke negara penempatan yang lainnya. Nah, itu dia. Begitu. Jadi insya Allah teman-teman kalau misalnya kita bersungguh-sungguh, kita komitmen dan memang kita punya niat yang tulus, ya insya Allah mudahkan ya Pak ya. Oke. Dan biasanya pun juga sangat sedikit yang tidak lulus teman-teman, kecuali ada hal-hal yang lainnya, misalnya sakit dan lain sebagainya. Oh. Lalu kalau pada kaitan putus kontrak kerja tuh, gimana tuh Bu ya? Misalnya kerja 2 tahun, ternyata baru 8 bulan. Perusahaan di penempatan kerja tidak berkenan, tuh gimana Bu ya? Oke, nah ini juga ada beberapa terjadi ya teman-teman ya, ketika mereka sudah dengan usernya atau dengan perusahaan di sana tiba-tiba ada yang kurang nyaman. Itu dia. Nah teman-teman bisa pindah loh gitu, jadi bisa dikomunikasikan ke sana karena kalian tuh sudah punya pertama SSW dan juga N4. Jadi kalau teman-teman mau pindah ke pabrik ataupun mau pindah ke perusahaan lainnya itu mudah sekali sebenarnya Pak. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya nih akhirnya perusahaan di sana bangkrut gitu ya, itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi tuh? Nah, teman-teman juga akan mendapatkan kompensasi yang layak dan pastinya itu juga sudah bisa nutup semua kurnya juga gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ada case ketiga adalah jika teman-teman memang tidak nyaman di negaranya atau nggak betah karena lagi. perubahan situasi atau seperti apa, situasi atau kondisi harus balik ke Indonesia. Nah, ini yang memang di luar kuasa kita, tetap harus melaksanakan kewajiban untuk kurnya karena kan pemberangkatan itu memang butuh dana dan nggak bisa berhenti di tengah-tengah, begitu Pak. Nah, artinya bahwa di sesi pertama ini, diskusi sesi pertama ini bahwa PT Sinergi Makassar benar-benar memposisikan diri sebagai jembatan. Betul. Solusi dari semua persoalan gitu. Jadi baik menjawab solusi di Tangerang Selatan, solusi di negara penempatan. Jadi kawan-kawan nggak perlu risau terhadap 3 perusahaan yang sudah diverifikasi oleh Snaker. Kira-kira itu. Mungkin Bu Mutiara di sesi pertama kita break dulu sebentar sebelum kita narik napas gitu ya. Kayaknya nih air minum belum kita minum nih tadi kan. Makasih banyak. Oke, see you again di sesi kedua. Sesi kedua. Oke guys, di sesi kedua ini kita akan lebih bicara masalah dasar pada kaitan Bu Mutiara kalau pekerja migran kita ini misalnya sakit gitu. Lalu bagaimana sih Bu mekanisme berobatnya itu gimana gitu Bu, gitu kan? Oke, sakit itu wajar ya Pak ya pasti ya. Dan bagaimana sih bisa berobat nggak ya? Apa harus tetap kerja gitu? Karena Jepang gitu ya. Nah teman-teman, Jepang ini mungkin dulu kita pikir adalah negara yang menakutkan gitu ya, karena sempat menjajah Indonesia. Tapi itu salah teman-teman, ternyata di Jepang itu adalah negara yang paling humanis Pak. Subhanallah. Yang paling memanusiakan manusia bahkan kalau kita sebut. Ketika kita sakit, ketika misalnya teman-teman juga sakit, nah mereka ini memberikan kesempatan untuk kita take rest atau istirahat. Nah mekanismenya gimana? Biasanya dari perusahaan itu juga sudah ada dokter perusahaan. Jadi jangan khawatir. Nah, tapi dengan bahasa Jepang. N4 tadi tuh guys. N4 itu wajib banget ya. Jadi kalau kita nggak bisa bilang, aduh sakit ya kan? nih gitu ya. Sakit jantungku, ya kan? Jadi tetap harus berbahasa Jepang karena di sana ada dokter perusahaan. Nah, kedua, kalau misalnya dokter perusahaan ini akhirnya merujuk ke klinik, teman-teman pun juga jangan khawatir karena sudah ada asuransinya. Jadi ketika kita pergi ke Jepang sudah lengkap Pak asuransinya. Dari asuransi kesehatan,
asuransi jiwa, asuransi pensiun. Dapat 3, ya nggak? 3 nih. Subhanallah. Jadi ketika kita sudah kayaknya udah bosen nih di Jepang 15 tahun gitu ya, itu tetap dapat gaji pensiun teman-teman. Langsung bisa kita bawa ke Indonesia. Jadi kalau misalnya sakit, ya itu adalah hal yang wajar teman-teman. Tapi insya Allah sudah di cover semua ya sama ala-alanya BPJS Jepang. Lalu kalau ternyata hasil pemeriksaan dokter sana itu di Jepang itu atau di negara penempatan ternyata ini sakit permanen dan harus pulang, Bu. Itu gimana tuh, Bu? Kita gimana tuh, Bu ya? Betul. Ada case juga nih Pak, misalnya ternyata ada TB atau TBC gitu ya. Batuk-batuk menakut. Nah, Jepang ini sangat baik juga. Diberikan kesempatan untuk 6 bulan istirahat. Bisa di negaranya, bisa di Indonesia. Setelah itu boleh berangkat lagi loh Pak. Saking humanisnya Jepang, mereka itu tetap memberikan kesempatan untuk ya udah kamu solve dulu TBC-nya, kan sudah ada pengobatan yang terukur ya selama 6 bulan, maka nanti boleh kerja lagi. Nah, kalau misalnya permanen, contoh mohon maaf misalnya amit-amit ya, ada kecelakaan kerja, jarinya kepotong, itu semoga nggak ada juga ya. Tapi in case seperti itu diberikan lagi ke pekerjanya apakah mau istirahat atau selesai. Dengan perusahaan Jepang akan memberikan kompensasi yang sangat besar tentunya. Jadi ada kecelakaan permanen misalnya, ataupun sakit permanen misalnya dia di perusahaan kimia nih Pak, akhirnya pusing-pusing yang mungkin masih masuk ke saraf dan sebagainya, itu juga akan di cover banyak sekali oleh perusahaan Jepang. Bisa diobatin di Jepang, bisa diobatin di Indonesia. Selama itu dalam proses kerja, guys. Betul. Jadi sakit yang disebabkan oleh proses dalam kerja. situasi kerja. Berarti Bu, kalau tadi Bu bicara TB, berarti di awal pemberangkatan kan ada MCU tuh, Bu. Betul. Berarti ada penyakit yang memang wajib tuh, Bu ya? Betul banget. Jadi MCU itu akan dari A to Z-nya ya, Pak. Itu guys. Nah, ya kan siapkan dirimu guys, ya kan. Jadi kalau mulai saran nih teman-teman, mulai kurangi rokok nih terutama ya. Jadi selain pinjol, ya kurangi rokok bagi yang ngerokok. Betul. Karena di sana banyak banget yang kolak karena rokok, Pak. Jadi paru-parunya mungkin maaf kotor gitu ya. Nah, selama 6 bulan kita proses belajar di LKP Maleo Edukasi ataupun Sinerma Sinergi Maleo Ashar, kita ini juga memberikan edukasi teman-teman terkait bagaimana membiasakan hidup sehat di sana. Karena kalau kita udah semuanya udah goal, udah lulus semuanya, tapi ternyata MCU-nya gagal nih, masalah paru-paru ya. Kasian, sayang banget gitu. Jadi kita sometimes kalau yang udah lulus tapi MCU-nya nggak berhasil, kita berikan kesempatan lagi, yuk kita daftar lagi 6 bulan lagi dan bersihin semua paru-paru kita. Luar biasa gitu. Ya. Jadi perlu ada kesiapan lahir batin, guys. Betul, fisik ya, kan? dan juga mental dan kognitif juga. Tapi sebelum kita closing ya Bu ya, pekerjaan apa yang paling dasar tapi gajinya tinggi Bu? Apa tuh Bu ya? Wah, kalau kita bicara talking about salary ya, kira-kira apa nih? Nah, ya kan? Nah, di sana tuh macam-macam ya Pak ya. Paling besar sebenarnya kalau misalnya mau panen, mau ngambil lembur, itu pertanian juga oke sih, gitu ya. Dan kaigo itu keperawatan. Karena kalau basic itu sudah ditentukan sama pemerintah Jepang teman-teman. Tapi kalau lembur, biasanya kalau pas musim panen kita lemburnya banyak Pak. Dan kaigo itu keperawatan. Kalau misalnya elderly ini atau teman-teman dari Jompo ini membutuhkan waktu yang lebih lama, ada case-case gitu, kita biasanya dapat lembur. Nah, itu kita bisa panen tuh. Jadi panen dari tumbuhan sama panen dari manusia, Pak. Nah, jadi closing statementnya adalah kawan-kawan, kalau kita kerja di Tangsel dan merasa juga kalah bersaing, tidak ada salahnya kita hijrah. Hijrah dalam konteks adalah memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Jadi kalau 1 bulan kita berpenghasilan 2 kali atau 3 kali UMR Tangerang Selatan, mungkin dalam setahun kita bisa mengumpulkan banyak uang gitu. Tidak untuk kemungkinan perbaikan hidup sudah mulai kita tata gitu.
tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada wasting time, tapi kita sudah punya pola hidup dengan menata, berjalan bergandengan tangan dengan PT Sinergi Melalui Asar. Terima kasih Bu Mutiara. Semoga ilmu dan pengalamannya menjadi ladang wakaf pahala ini kan luar biasa kan, bermanfaat buat kawan-kawan es campur nih kira-kira begitu kan. Mungkin ada pernyataan terakhir Bu Mutiara buat teman-teman. Oke, buat teman-teman warga Tangerang Selatan, jadi bekerja di luar negeri ini sebenarnya bukan hanya untuk memberikan solusi bagi masalah ekonomi, tapi untuk membentuk karakter kita supaya kita bisa beradaptasi dimanapun sebagai masyarakat global saat ini. Jadi karakter itu akan membentuk kita ketika kita pulang lagi ke Indonesia, kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman, tidak ada salahnya untuk kita punya alternatif lain selain bekerja di Tangerang Selatan atau di tempat lain, tapi juga ke luar negeri, karena pengalaman ini pengalaman yang sangat berharga yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Dan Tangerang Selatan mensupport hal ini dengan baik sekali teman-teman. Jadi ini adalah privilege buat kita semuanya. Sudah ada nih jalurnya, sudah ada jalannya, tinggal kita ikutin, kita tuntaskan sampai ke ujungnya. Terima kasih banyak Bu Mutiara, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktivitas dan salam anti nganggur. Anti nganggur.